Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Teknik Riset Operasional pertemuan keempat kita akan melanjutkan pembahasan metode transportasi di pertemuan ketiga. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas metode transportasi dengan metode grafik dan juga simplex. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk menggunakan metode stepping stone dan juga metode MODI untuk menyelesaikan masalah transportasi. Yang pertama, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu metode stepping stone. Metode stepping stone itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah transportasi dengan cara coba-coba dan juga menggunakan pedoman awal pengerjaan dengan sudut barat laut atau northwest corner dari tabel permasalahan dengan menyesuaikan kapasitas pabrik dan juga kebutuhan atau permintaan. Nah, di sini kita langsung disodorkan pada sebuah studi kasus, yang mana terdapat perusahaan XYZ yang berkantor di Jakarta Pusat. Dia memiliki 3 buah pabrik yang terletak di Makassar, kemudian Balikpapan, dan Belawan, dengan kapasitas produksi masing-masing sebesar 90 ton, kemudian 65 ton, dan juga 50 ton. Nah, di samping itu, si perusahaan juga memiliki agen di 3 kota, yaitu Jakarta dengan kebutuhannya sebesar 50 ton, kemudian di Bandung dengan kebutuhannya 110 ton dan juga Semarang sebanyak 40 ton. Nah, biaya transportasi dari sumber ke tujuan dikemukakan pada tabel berikut ini. Jadi kita sudah memisalkan bahwa biaya masing-masing dari kota asal ke kota tujuan sebesar 20, kemudian 5, 8, 15, 20, 10, 25, 10, dan 19. Ini merupakan biaya antar dari kota asal ke kota tujuan. Yang mana di sini X11, kemudian X12, itu maksudnya baris pertama kolom pertama, baris pertama kolom kedua, dan seterusnya itu masih belum diketahui. Jadi di sini kita mencari nilai XIJ, di mana XIJ ini merupakan banyaknya alokasi dari sumber I ke tujuan J. Jadi berapa sih produk yang mampu maksimal dikirimkan dari kota asal ke kota tujuan dengan biaya sekian-sekian, namun nanti akhirnya tetap membutuhkan biaya transportasi dicari yang paling hemat atau paling sedikit. Sehingga di sini kita menggunakan pedoman awalnya dengan metode sudut barat laut atau northwest corner. Dan ini hasil saya ketika saya cari dengan menggunakan northwest corner diperoleh bahwa Makassar ke Jakarta sebesar 50, kemudian 40 dari Makassar ke Bandung, dan Makassar ke Semarang tidak ada, kemudian BPP ke Jakarta juga tidak ada, BPP Semarang juga tidak ada, dan Belawan ke Jakarta juga tidak ada. Ini menggunakan pedoman awal northwest corner dalam pengerjaannya. Kemudian untuk harga pertama atau biaya transportasi pertama itu kita peroleh dengan harga 3.260. Itu ketika kita menggunakan metode northwest corner. Kemudian setelah itu kita di sini melihat bahwa jalur yang terisi adalah jalur ini yang sudah dikasih tanda yaitu 50, 40, 60, 10, dan juga 40. Di sini kita ibaratkan bahwa metode stepping stone itu adalah jika yang terisi ini adalah batu, kemudian yang tidak terisi ini atau yang kosong ini adalah air. Jadi kita bagaimana caranya mencari batu-batu untuk meloncat. Jadi di sini kita lihat pengerjaan pertama, kita isi atau kita cari di jalur yang sel yang kosong ada di Makassar, Semarang. Pertama kita melihat bahwa Makassar ke Semarang itu adalah air. Di sini titik pertama kita kasih tanda plus dan seterusnya nanti bergantian yaitu plus minus plus minus plus minus. Dan jalurnya itu bisa kita menggunakan searah jarum jam maupun berlawanan jarum jam. Di sini kita melihat bahwa dari Makassar ke Semarang
kita akan kembali lagi ke Makassar Semarang, itu kita melewati Makassar Bandung, kemudian kita ke Belawan Bandung. Kenapa kita tidak langsung meloncat ke BPP Semarang yang di 60 ini? Karena ketika kita meloncat lanjut ke sini, kemudian nanti kita akan ke kiri ataupun ke kanan, kita akan ketemu air. Jadi kita tidak bisa lewat ke sini. Jadi kita ambil ke Belawan dan Bandung, kemudian kita belok ke kanan di Batu ke-40. Nah, dari Batu ke-40 ini kita balik lagi ke Makassar Semarang. Seperti itu proses pengerjaannya. Dan pedomannya yaitu untuk titik awal atau titik air yang akan kita cari itu kita menggunakan tanda positif. Kemudian loncatan kedua negatif, ketiga positif, keempat negatif, dan seterusnya ketika kita nanti meloncatnya tidak hanya 4 kali. Nah, setelah kita mendapatkan jalur lintasan yang kita peroleh pada titik pertama di Makassar Semarang, kemudian kita hitung biaya transportasinya berapa. Di sini kita lihat bahwa titik pertama bernilai positif, berarti positif 8, kemudian di sini tandanya negatif, kita adalah negatif 5 dengan biaya 5. Kemudian di sini ada tanda positif 10, dan di sini kita tambahkan 10 dan negatif 19. Jadi kita hitung biaya-biaya dari sel yang kita lewati, sehingga diperoleh jalur pertama atau titik pertama sel pertama ini diperoleh sebesar negatif 6. Kemudian kita lanjut ke titik selanjutnya yaitu di BPP Jakarta. Di BPP Jakarta itu kita awali dengan tanda positif. Kemudian kita mau jalan kemana terserah, yang penting kita jangan sampai menemukan air untuk dilewati, sehingga kita cari batu yang aman. Di sini kita meloncat ke kanan, ke BPP Bandung, kemudian ke Makassar Bandung, dan lanjut ke Makassar Jakarta. Sehingga diperoleh jalurnya seperti ini untuk mengisi BPP Jakarta. Nah, dari situ kita hitung positif 15 dikurangi 20, kemudian di positif 5 dikurangi 20 lagi, menghasilkan negatif 20. Ini untuk jalur yang kedua. Kemudian untuk melihat jalur yang selanjutnya, di sel BPP Semarang, kita cari lagi. Di sini titik awal adalah positif, bernilai positif di air. Kemudian kita jalan ke kiri. Kita mencari batu, kemudian di sini kita ke bawah. Kemudian ke bawah kita ke kanan, kemudian balik lagi, sehingga jalurnya ada di kotakan ini. Dan kita hitung biayanya sebesar kita peroleh negatif 19. Lanjut ke sel Belawan Jakarta. Di Belawan Jakarta ini kita lanjut ke kanan. Kemudian kita ke arah Belawan Bandung. Kemudian kita kenapa nggak ke BPP Bandung? Karena nanti kita tidak bisa jika belok kiri akan ketemu si sel kosong atau air. Sehingga kita loncat ke Makassar Bandung. Nah, di titik Makassar Bandung kita belok kiri, kita mencari batu di Makassar Jakarta. Sehingga kita balik lagi ke titik tujuan yaitu Belawan Jakarta. Sehingga jalurnya diperoleh seperti ini dengan biaya sebesar 0. Nah, dari jalur-jalur yang telah kita lalui tadi, di sini kita mencari dari titik-titik kosong sebanyak 1, 2, 3, 4, diperoleh nilai improvement index atau biaya dari lintasan tadi. Untuk jalur pertama sebesar negatif 6, kemudian negatif 20, negatif 19, dan juga 0. Nah, di sini kita cari yang akan kita alokasikan adalah nilai improvement yang paling kecil. Jadi diperoleh nilai terkecilnya ada di jalur kedua sebagai jalur
dengan nilai terkecil. Maka cost saving dapat dilakukan di BPP Jakarta. Cost saving di sini kita alokasikan. Kita alokasikan seperti ini, berarti ada di jalur BPP Jakarta. Kita lihat BPP Jakarta. Di titik ini kita tadi sudah mendapatkan lintasan. Lintasannya seperti ini, kemudian kita alokasikan dengan cara melihat nilai yang negatif. Dua nilai yang negatif yaitu negatif 50 dan juga negatif 60. Nah, dari nilai ini tadi kita cari yang nilainya paling kecil, yaitu 50 dan 60 itu nilai terkecilnya 50, sehingga yang digunakan untuk mengurangkan itu adalah si angka 50. Dan di sini dari 50, karena di sini tandanya negatif, sehingga 50 dikurangi 50 sama dengan 0. Kemudian di sini adalah awalnya kosong, yaitu 0, kemudian tandanya positif, sehingga 0 tambah 50 sama dengan 50. Kemudian di sini ada 60, di tandanya negatif, dikurangi 50, sehingga hasilnya 10. Dan di sini 40 ditambah 50 sama dengan 90. Jadi biaya pengangkutan untuk alokasi perbaikan pertama sebesar, kita peroleh di sini 0, 90, 50, 10, 10, 40. Kita kalikan masing-masing dengan biaya pada masing-masing sel dan memperoleh harga 2.260. Kemudian masih terjadi iterasi yang kedua, karena kita lihat bahwa hasil nilai improvement index ini masih ada yang bernilai negatif. Jadi syaratnya ketika nilai improvementnya masih ada yang bernilai negatif, maka iterasi atau kita ulangi lagi seperti langkah pertama, itu sampai nilai improvementnya tidak ada yang bernilai negatif atau semuanya positif, 0 atau positif. Karena di sini nilainya masih ada yang negatif, maka kita ke iterasi yang kedua. Nah, langkahnya masih sama seperti yang tadi. Kita mengisi jalur atau sel-sel yang kosong, kemudian kita cari lintasannya, dan setelah kita mencari lintasannya, di sini kita peroleh Makassar ke Jakarta. Makassar ke Jakarta itu 20, kemudian Makassar ke Semarang itu ada negatif 6, kemudian BPP ke Semarang itu ada negatif 19, dan Belawan ke Jakarta ada 20. Jadi nanti kalian bisa coba hitung sendiri lagi. Dan setelah diperoleh seperti ini, kita lihat bahwa nilai improvementnya masih ada yang negatif, sehingga akan terjadi iterasi yang ketiga. Di sini kita lihat nilai terkecilnya ada pada negatif 19, ada di BPP dan BPP Semarang di sini. Sehingga di BPP Semarang kita lihat, kita alokasikan biayanya, kita lihat yang negatif ada 10 dan juga ada 40, sehingga kita pilih yang 10 dan kita kurangkan dan tambahkan ke masing-masing sel. Di sini negatif dikurangkan jadi 0, kemudian di sini ditambahkan, di sini dikurangkan, dan di sini ditambahkan. Sehingga memperoleh hasilnya di sini ada 90, kemudian ada 50, kemudian ada 0, kemudian ada 10, kemudian ada 20, dan kemudian ada 30. Sehingga pada iterasi kedua kita peroleh biaya sebesar 2.070. Kemudian di sini adalah iterasi yang ketiga. Nah, dari iterasi kedua tadi diperoleh bahwa nilai yang terisi adalah di kotakan BPP Jakarta, Makassar, Bandung, dan seterusnya. Nah, dari iterasi kedua tadi kita lakukan lagi teknik dengan cara coba-coba mencari lintasan untuk mengisi jalur yang kosong ini, untuk mencari nilai improvement-nya. Setelah itu, berikut adalah nilai improvement yang langsung saya hitung.
Untuk Makassar ke Jakarta diperoleh 1, kemudian di titik Makassar ke Samarang diperoleh negatif 6, kemudian di Bandung dan juga BPP Bandung sebesar 19, kemudian di Belawan Jakarta ada sebesar 1. Nah, di sini kita lihat nilai terkecilnya ada pada Makassar dan Semarang yang nanti akan kita alokasikan. Dan ternyata nilainya juga masih ada yang negatif, sehingga akan terjadi iterasi yang keempat. Nah, dari Makassar Semarang kita alokasikan Makassar ke Semarang. Di sini kita alokasikan, kita lihat bahwa yang negatif adalah 90 dan juga 30. Sehingga yang kita ambil adalah nilai terkecilnya yaitu 90. Kita kurangkan, kita tambahkan, kita kurangkan, kita tambahkan. Dan menghasilkan sebesar 60 dikali 5, 30 dikali 8, kemudian 50 dikali 15, kemudian 10 dikali 10, kemudian 50 dikali 10, kita memperoleh biaya antar sebesar 1.890. Kemudian di sini kita tes lagi pada iterasi keempat. Kita lihat, kita cari nilai improvement-nya. Apakah di sini sudah masih terdapat nilai negatif dan ternyata sudah tidak ada yang bernilai negatif, sehingga iterasi yang ketiga tadi merupakan iterasi yang paling optimum. Jadi di langkah ini, di hasil 1.890 merupakan hasil yang paling optimum untuk biaya pengantaran dari masing-masing kota asal ke kota tujuan. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, tadi setelah kita memperoleh hasil di angka 1.890 pada metode stepping stone, kemudian kita akan coba menggunakan studi kasus tadi, kita coba gunakan pengerjaan dengan metode modifier distribution atau MODI. Di sini pengertian sederhananya, metode MODI itu merupakan perkembangan dari metode stepping stone, dan perbedaan utama itu terjadi pada cara pengevaluasian variabel non-basisnya. Jadi untuk menentukan penurunan ongkos transport itu berbeda dengan yang tadi kita lakukan pada metode stepping stone. Kemudian perubahan ongkos pada sel-sel itu ditentukan secara matematis. Jadi kita ada hitungan secara matematis untuk perubahan ongkos tanpa mengidentifikasi lintasan sel-sel kosong pada metode SS. Jadi kalau metode SS tadi kita mengidentifikasi lintasan sel-sel kosong. Kemudian kalau untuk metode MODI kita akan menggunakan sebuah rumus atau formula untuk menentukan perubahan ongkos tersebut. Setelah itu, di sini dijelaskan untuk menentukan perubahan ongkos itu dengan rumus E sama dengan CIJ dikurangi UI dikurangi VI. Nah, di mana E itu adalah indeks perbaikan atau evaluasinya. Sama dengan CIJ. C di sini adalah cost yang ada di pojok kanan atas tadi. I di sini adalah I itu masuknya baris, kemudian J itu masuknya ke kolom. Sehingga harga ini adalah harga baris pertama, kolom pertama baris kedua, dan seterusnya. Kemudian U di sini adalah indeks baris. Jadi kita nanti akan mencari U, kemudian kita akan mencari V, yang nanti akan kita gunakan untuk mencari si E, evaluate. Seperti itu. Kemudian di sini dijelaskan juga langkah-langkah penyelesaian secara teoritisnya seperti ini. Yang pertama, kita menentukan solusi awal dengan 3 metode. Metodenya ada metode least cost corner, kemudian northwest corner, ataupun dengan juga metode FAM, aproksimasi Vogel. Kemudian yang kedua, kita menghitung nilai U dan V-nya. Untuk mencari nilai U dan V, kita mencarinya dengan formula C sama dengan U ditambah V, yang nanti kita akan coba praktekkan secara langsung. Kemudian yang di sini ketiga, menghitung perubahan ongkos dengan rumus. Perubahan ongkos tadi kita gunakan dengan rumus
E sama dengan C dikurangi U dikurangi V. Kemudian yang keempat, alokasikan sebanyak mungkin ke sel kosong yang menghasilkan penurunan biaya terbesar. Nah, di sini itu nilai E-nya terkecil, jadi alokasikan dengan metode stepping stone. Kemudian langkah kelima, ulangi langkah kedua sampai keempat hingga nilai E semua positif atau bernilai positif, tidak ada lagi yang bernilai negatif atau sama dengan 0. Di sini ilustrasi penyelesaian masalah transportasi dengan menggunakan metode MODI, kita ambil dari contoh soal metode stepping stone dengan pedoman sudut barat laut. Nah, dari pedoman sudut barat laut, kita peroleh bahwa sama dengan si metode stepping stone tadi, Makassar ke Jakarta sebesar 50, kemudian Makassar ke Bandung sebesar 40, kemudian BPP ke Bandung sebesar 60, kemudian Belawan ke Bandung sebesar 10, dan Belawan ke Semarang sebesar 40. Nah, di sini kita masuk dengan mencari mencari U dan V dengan nilai cost. Jadi di sini yang sudah kita ketahui adalah nilai cost-nya. Cost di sini ada di pojok kanan atas, 20, 5, 8, dan seterusnya. Di mana kita akan melihat baris dan kolom untuk mencari nilai U dan V-nya. Kita lihat sel yang sudah terisi, kemudian dari sel yang terisi kita bisa mencari U dan V-nya. Pertama, kita masuk ke baris pertama. Nah, untuk baris pertama, U itu selalu bernilai 0. Jadi, di sini sudah paten bahwa nilai U untuk baris pertama itu adalah 0. Sehingga di sini sudah diketahui bahwa U sama dengan 0, kemudian C20, sehingga kita dapat mencari nilai CMKS JKT. Jadi MKS JKT kita akan mencari C-nya. Kita akan mencari si V-nya, maaf. Jadi di sini CMKS JKT, jadi C itu cost, harga dari Makassar ke Jakarta adalah 20. Di sini kita isi 20 sama dengan UMKS. U-nya di sini kita sudah ketahui bahwa U yang baris pertama adalah si 0. Jadi pada baris pertama Makassar ini U-nya adalah 0 ditambah VJKT. Nah, VJKT di sini belum diketahui sehingga kita akan memperoleh bahwa VJKT, V pada kolom Jakarta ini diperoleh nilai sebesar 20. Nah, setelah kita tadi mendapatkan nilai VJKT atau kolom dari JKT sebesar 20, kita di sini dapat menghitung juga V dari Bandung. Jadi kolom dari yang kedua dari Bandung yaitu CMKS BDG. Jadi MKS BDG di sini nilainya sebesar 5, kemudian UMKS, jadi baris dari MKS itu sebesar 0 karena di baris pertama, kemudian ditambah VBDG. VBDG itu kolom kedua kita belum ketahui, sehingga kita peroleh sebesar 5. Nah, dari sini kita bisa memperoleh nilai di baris kedua. Di baris kedua di sini rumusnya masih sama. Jadi semua dari baris dan kolom kalian hitung dengan rumus yaitu C cos dari kota asal ke kota tujuan itu sama dengan U indeks baris ditambah dengan indeks kolom. Jadi mana yang diketahui terlebih dahulu itu yang dapat kalian kerjakan terlebih dahulu. Nah, setelah VBDG diketahui, kemudian baris pertama kita ketahui juga, kolom kedua kita ketahui, kita coba cari di baris yang kedua, apakah bisa kita peroleh nilai di indeks baris yang kedua ini, di mana C, BPP, BDG, kita lihat BPP, BDG. Di sini kan karena yang kita lihat adalah kotakan yang terisi atau sel yang terisi dengan alokasi produk dari metode Northwest Corner. Nah, kemudian dari CBPP BDG di sini
diketahui bahwa biayanya sebesar 20, di mana 20 sama dengan U BPP, karena U indeks baris yang kedua belum diketahui, kita kosongkan dan ditambah dengan V BDG. Jadi kolom yang kedua, tadi kita sudah mendapatkan angka 5, sehingga di sini untuk indeks baris yang kedua diperoleh sebesar 15. Begitu untuk cara menghitung U dan V-nya, dengan melihat harga dari masing-masing kota asal ke kota tujuan. Kemudian setelah kita memperoleh nilai indeks baris dan juga indeks kolom, di sini kita coba untuk menghitung perubahan ongkos atau indeks perbaikan. Di mana untuk mencari nilai indeks perbaikan yang merupakan nilai dari jalur yang kosong tadi, dengan rumus CIJ dikurangi UI dikurangi VI. Di sini kita buat tabel, ada kolom pertama jalur air atau jalur yang kosong, di mana jalur-jalur yang kosong tadi adalah Makassar ke Semarang, kemudian Balikpapan ke Jakarta, kemudian Balikpapan ke Semarang. Kita tuliskan di sini semua, kemudian kita hitung perubahan ongkosnya sebesar C, ongkosnya di sini misal Makassar Semarang. Makassar ke Semarang ongkosnya sebesar 8. Kemudian indeks baris yang pertama tadi adalah 0, kemudian indeks baris yang ketiga kita peroleh sebesar 14. Sehingga untuk indeks perbaikan pada Makassar dan Semarang sebesar negatif 6. Dan seterusnya hingga kita mendapatkan nilai indeks perbaikan dari si jalur yang kosong atau sel-sel yang kosong tadi. Kemudian di sini pilih nilai indeks perbaikan terkecil untuk dilakukan alokasi. Jadi setelah kita mendapatkan nilai ini, kita pilih nilai indeksnya yang paling kecil untuk dilakukan sebuah alokasi produk. Nah, di sini nilai terkecilnya terdapat pada BPP JKT. BPP JKT negatif 20. Nah, dari BPP JKT kita alokasikan seperti metode stepping stone. Jadi, setelah kita mendapatkan indeks perbaikan, kita pilih jalur yang nilainya terkecil. Nah, dari jalur nilai terkecil tersebut, kita yang lakukan alokasi dengan prosesnya sama dengan stepping stone. Di sini kita lihat di PPP JKT itu kita memiliki jalur ke BPP Bandung, kemudian loncat ke Makassar Bandung, kemudian kita loncat ke Makassar Jakarta. Dan prinsipnya masih sama, jalur yang kosong itu positif, dimulai dengan tanda positif, kemudian negatif, positif, dan negatif. Kita lihat dari dua tanda negatif ini, antara angka 50 dan 60, nilai terkecil ada pada angka 50. Sehingga angka 50 ini yang nanti akan kita gunakan untuk alokasi. Di sini tanda negatif sehingga kita kurangkan, tanda positif kita tambahkan 50, kemudian di sini tanda negatif kita kurangkan 50, kemudian di sini tanda positif kita tambahkan 50. Seperti itu, dan kita memperoleh hasilnya seperti ini, 0, 90, 50, dan 10. Ini untuk alokasi perbaikan pertama. Kita lihat tadi bahwa di indeks perbaikan itu ternyata masih ada nilai yang negatif. Balik ke sini. Jadi di sini, alokasikan dengan metode stepping stone, kemudian ulangi langkah 2-4 ketika nilai E-nya semua hingga nilai E itu tidak ada yang bernilai negatif. Jadi nilai E itu semuanya harus positif atau 0. Jadi E harus lebih besar atau sama dengan 0. Karena di sini kita melihat semua indeks perbaikan masih ada yang negatif, berarti dari alokasi pertama kita memperoleh harga 2.260. Ini bukan merupakan hasil yang optimal dari metode MODI, sehingga kita melakukan perbaikan yang kedua. Untuk perbaikan kedua, langkahnya masih sama seperti langkah kedua sampai keempat. Langkah kedua tadi kita menghitung nilai U dan V, tapi nilai U dan V dengan hasil alokasi yang sudah diperbaiki. Jadi di sini perbaikannya ada di
angka alokasinya ada di Makassar, Bandung, kemudian BPP Jakarta, BPP Bandung, dan seterusnya. Nah, dari masing-masing ini kita cari indeks baris, ketiga baris, dan juga indeks kolom. Jadi ketiga kolom ini kita cari U dan V-nya masing-masing seperti rumus yang tadi. Nah, karena untuk mempersingkat waktu, saya sudah coba kerjakan dan diperoleh bahwa untuk tabel alokasi yang paling optimal itu diperoleh pada iterasi keempat. Hasil dari iterasi keempat di sini seperti ini. Untuk alokasinya ada di BPP Jakarta, kemudian Makassar, Bandung, kemudian ada di Makassar, Semarang, kemudian di Balikpapan, Semarang, Belawan, Bandung. Ini untuk hasil alokasi yang keempat. Dan sudah diperoleh juga bahwa indeks baris 1, 2, 3, kolom 1, 2, 3 itu sebesar 0, 2, 5, kemudian V-nya 13, 5, dan 8. Nah, ini iterasi yang keempat. Nah, dari tabel ini kita lihat bahwa indeks perbaikannya ternyata memang sudah tidak ada yang negatif. Untuk kesimpulannya, hasil perubahan ongkos transportasi dengan metode MODI yang paling optimum terjadi pada perubahan alokasi keempat, karena ditemukan nilai indeks perbaikan tidak ada lagi yang bernilai negatif, atau lebih besar sama dengan 0. Di sini masih salah. Kemudian biaya optimalnya sebesar 1.890. Jadi kita di sini bandingkan. Tadi untuk metode stepping stone, kita juga memperoleh hasil di sini kita juga memperoleh hasil sebesar 1.890. Dan ternyata untuk nilai optimum yang terjadi ketika kita melakukan dengan pengerjaan MODI, kita peroleh juga dengan harga 1.890. Dari hasil metode stepping stone dan juga metode MODI, ternyata diperoleh hasil yang sama, yaitu sebesar 1.890. Jadi bisa dikatakan bahwa metode stepping stone dan juga metode modified distribution ini merupakan metode pengoptimalan daripada kita menggunakan metode sederhana, yaitu Northwest Corner maupun least cost corner dan juga aproksimasi Vogel. Seperti itu untuk pembahasan di pertemuan keempat kali ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.